detail candle-nya ini yang kita amati betul-betul candle seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, misalkan pergerakan seperti ini, apakah ini akan kuat naik? Sekali lagi, kalau sudah naik dan turun ini hampir sama, kita jangan manfaatkan yang begini, ngeri. Oke, selamat siang Pak Asyung. Ya, siang, sibuk. Bisa dilanjut materinya Pak? Ya, boleh. Oke, eh, biar nanti ada imbal balik. Sebelum saya masuk, mungkin di materi berikut ada pertanyaan yang disampaikan terkait dengan yang sudah kita sampaikan kemarin, terkait dengan mencoba pengalamannya seperti apa yang sudah dijalani. Mungkin ada kesulitan, ada pertanyaan yang mengganjal terkait teknikal, terkait risk management, ya bisa didiskusikan dulu Pak, nanti bisa kita mungkin bisa kita bahas bersama-sama mana yang ada kesulitan, mana yang masih meragukan di situ. Kita coba untuk bahas. Ada pertanyaan dulu Pak? Eh, Pak, ini kita kan sudah berapa kali ini ya. Nanti saya bisa dapat linknya nggak sih, Eh, Pak Wi? Nanti sebentar lagi yang kemarin minggu kemarin saya kasih semuanya, yang lengkapnya minggu yang lalu. Oh, jadi saya Baru kan bisa baru diselesaikan. review Ya, dengar lagi ya. ini karena baru Nah, diselesaikan, jadi setelah Pak, selesai ini saya bagi yang minggu yang lalu mulai dari awal sampai sampai hari Jumat ada semuanya. Sudah oh, berurutan, tinggal nanti tinggal mencet aja. oh iya, iya, iya. Ya. Nah, kalau menyangkut percobaan sih masih babak belur, Pak Wi, jujur aja. Belur. Saya ikutin yang running itu loh, Pak. Masih nggak bisa Iya, ya tidak ikutin. apa-apa. Kalau fokus di running, jangan cari dulu momen running itu, kemudian pengalaman perbanyak dulu di running dulu. Jadi dikuasai dulu, Oh, jangan belum sampai kita menemukan lompat lagi, belum sampai kita menemukan lompat lagi yang lain oh, lagi. Sehingga nanti kita oh, hanya hanya coba-cobaan. Coba-cobaan itu hanya merasakan rasanya saja, bukan kita memahami karakternya, bukan kita hmm, menemukan apa yang bisa kita pelajari di situ, tapi hanya coba-cobaan. Nah, maksud oh saya iya. kalau kita mau fokus memahami satu sesi atau satu karakter dari trigger yang kita gunakan, misalkan dari running ya, maka kuasai dulu. Artinya perbanyak di situ bagaimana membaca pergerakan demi pergerakan, memanfaatkan peluang yang ada dari sekian banyak mencoba itu hasilnya bagaimana, kemudian dievaluasi. Ya, bukan ditinggalkan begitu saja, dievaluasi, kemudian dicoba dengan strategi yang baru. Kira-kira kita anggap cocok dan kira-kira bisa berpotensi untuk mendapatkan profit, itu kita selalu coba lagi. Masih merah ya, Pak? Iya, Babak belur. artinya masih belum apa-apa, masih jauh dari Mhm. panggangnya gitu. Jadi belum Iya, ketemu iya. yang kita mau itu apa, kliknya belum ada. Iya. Pas Maka yang seperti Pak Wi ngomong, mm, masuk kita lihat detak-detaknya itu, kita anggap dia ini naik, malah turun. ya, Waduh, ya berarti kan? yang perlu Kita di kita ini lagi mm, masuk lagi, kita sell, dia naik. Wah, pusing. Aduh, berarti kenapa timingnya ini ya? mungkin Belum. belum tepat. Satu, timingnya Yo, belum tepat. Yang kedua, eh, membaca intensitasnya belum pas di sana. belum pas. Iya. Ya, karena kalau Masih masih misalkan agak ini sudah pelan-pelan, kuat, 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 terus kuat, dan arahnya sudah menuju ke atas, waktunya sudah mau ganti candle, itu perlakuannya beda ketika di pertengahan menit atau di pertengahan jam gitu. aha. Sangat berbeda sekali. Makanya belajar banyak itu dari semua dimensinya. Dari waktunya kita perhatikan, kemudian dari tekanannya kita perhatikan, dari Hmm, perbandingannya kiri kanannya candle sebelumnya juga kita perhatikan, intensitasnya khususnya di situ kita perhatikan semuanya. Tidak hanya hmm. kita fokus di candle ini. Kalau hanya fokus di candle ini tanpa menghiraukan yang lain, nanti ketika itu kita lawan dengan sell, ternyata naik lagi. Kita Iya. masuk sell lagi, naik lagi. Nah, dari kita masuk itu bagaimana caranya kita bisa menolong yang lagi terjebak itu biar bisa Hmm. terangkat.
itu harus dipermainkan, di logikanya harus dijalankan. Contoh misalkan Masih masih belum selancar yang iya, Pak Wi karena terangin memang sih, masih mandek gitu. masih Gimana gitu iya, loh. Nah, karena memang belum banyak pengalaman di situ. Kalau belum iya banyak, betul betul Pak. maka masih ada kebingungan. Yang saya lakukan itu yang bagaimana kan belum ketemu. Ini Iya misalkan betul. kita ambil posisi sel begitu. Kemudian ketika naik lagi, ini apakah betul-betul turun lagi atau tidak kan sih belum ketemu karena belum banyak mengalami model-model pasar seperti itu. Kalau udah Hmm. pengalaman nanti tidak masalah, mau naik turun, mau naik lagi tidak masalah. Ketika nanti kita ambil lagi, naik lagi ya berarti posisi yang jauh di sini ya tidak bisa dipertahankan. Ini dikurangi. Kemudian naik lagi misalnya, ya naik lagi misalnya. Kemudian kita coba di ujungnya misalkan di situ kita ngambil lagi. Kemudian masih naik lagi. Maka yang jauh pun harus kita selesaikan. Kalau sudah Iya, betul-betul berarti kuat berarti sekali, Kak lurus terus ya, ya, Sibu ya. jadi belajar belajar kita recover. Kalau sudah memang tidak kuat, ya mau gimana Hmm. lagi, harus dijaga ketahanan kita. Kemudian kalau betul-betul kuat, betul-betul kekuatannya luar biasa, ya begitu pas turun, kemudian stabil, dia tidak turun yang kuat tapi pelan, berat untuk Hmm. turunnya, ya kita hajar lebih tinggi lagi, artinya lebih besar lagi. Lebih besar saya maksud tentu masih dalam dalam kerangka terpantau ketahanan kita, bukan terus seenak jadi bukan. Kadang Maksudnya kalanya dihajarnya kita by balik ya, iya, Sibu ya. ketika begini ya kita bisa Ya hajar susah bayi turun. balik. Jadi bayinya jauh lebih besar. Kemudian yang betul-betul sudah jauh meninggalkan ya kita close. Memang terkadang untuk bisa menyelamatkan atau paling tidak meminimalisir kerugian itu tidak bisa serta-merta saat itu. Jangan berharap saat itu langsung. Kalau kita berharap saat itu harus kembali, maka yang terjadi nanti pasti kita Mbak, entry terus, dikejar terus seperti kita. Pasti aku mengejar saya kita. tes saya tes tambah kacau ya, Sibu. Jadi saya stop dulu, Ya, perlu kacau berat, nih, berarti gitu. masih belum mampu. Justru jangan dihentikan. Kalau berhenti nanti tidak tahu lagi. Oh, Artinya mencoba memahami karakternya. hahaha. Yang paling penting kemarin kita sampaikan bagaimana supaya yang di bawah bisa diselamatkan, kemudian di resikonya dikurangi seminim mungkin, kemudian bisa membaca peluang-peluang yang berikutnya. Karena tidak selalu yang begini, apalagi kondisinya imbang begini, sangat beresiko. Jadi jenengan juga harus waspada ketika marketnya di candle sebelumnya itu kekuatannya hampir imbang. Hampir imbang itu apa? Misalkan begini, ini naik, kemudian turun lagi. Ini naik, ini turun, kemudian naik lagi, kemudian belum sampai di atas, turun lagi. Di areanya hampir sama, kemudian ditarik lagi ke atas lagi. Kemudian naik, turun lagi. Ini kan kalau kita membaca dari arah kecenderungan ke bawah, siapa tahu tiba-tiba naik ke atas. Nah, ini yang harus Iya, harus kita waspadai. Kenapa seperti ini? Memang karena ini news bukan, Sibu? Bukan. kenapa? Ada news atau berita bukan ini? Bukan ya? Fundamental, bukan ya? Yang kapan? Tadi malam. Yang panjang ini, yang panjang hijau ini. Yang panjang ini tidak ada. Oh, kok dia bisa gitu ya? Hari Senin kemarin kita cek dulu hari Senin apakah ada berita atau tidak. Kita sudah cenderung fokusnya kan di sel ya, Sibu ya. Ya, jadi Untuk kalau kalau misalnya sudah arah kecenderungannya turun, kuat turun, ya logikanya kita cenderungannya sell. Tetapi sekali lagi jangan lupa di sebelah kiri adakah benturan. Kalau tidak ada benturan, maka perhatikan ringnya. Ring itu adalah batasan kemampuannya. Kalau yang kemarin lusanya 1.500, kemudian sebelumnya ini 2000-an, maka kira-kira ya 1.800-an kira-kira kalau dia turun. Nah, 1.900 ternyata kan sudah mendekati ringnya. Tetap waspada dan hati-hati meskipun ini panjang. Ya, meskipun panjang harus tetap hati-hati. Apalagi di sebelah kiri mungkin ada benturan-benturan misalkan. Ternyata yang di sini tidak ada. Di sini sudah dilewati. Kemudian di sebelah bawahnya lagi di sini dilewati. Maka di sebelah bawah lagi kita lihat adakah benturan lagi di sana. Nah, berbenturan dengan wilayah-wilayah pentingnya, hati-hati kalau seperti ini. Tetap kita perhatikan level psikologinya. Di sini ada level psikologi, ada level psikologi. Karena yang di atas sudah dilewati, maka kita lihat level psikologi berikutnya. Kalau yang terakhir tidak di break,
dan berat untuk awalnya turun, kan tunggu dulu, habis ini kan logikanya turun dulu, ternyata turunnya sedikit kembali lagi. Nah pas naik ini kita bisa Nggak nyangka, manfaatkan. nggak nyangka tuh bisa sepanjang itu loh. Iya, kalau kita logika ya nggak ketemu dari candlesticknya, tapi kita bisa meraba dari area-area pentingnya, dari level psikologinya. Dari level psikologi ini kalau sudah dari awal dia tidak turun panjang, kemudian tekanan makin ke atas, tekanan makin ke atas, perhatikan waktu yang berjalan. Kalau waktu yang berjalan sudah 20 menit ke atas dan makin tinggi, ya, maka kita bisa manfaatkan momentumnya ketika ada koreksi tentunya. Apalagi di menit-menit terakhir dia sudah kuat, ya mulai tebal ke atas. Ini bisa kita manfaatkan momentumnya ketika koreksi, kemudian kita ambil posisi buy. Yang mungkin seperti yang kita videokan yang kemarin-kemarinnya itu, kita manfaatkan kecil, peluang kecil tapi cepat, peluang kecil tapi cepat. Nah, itu yang belum bisa sih, Bu, jujur. Ya, ya tidak apa-apa, Jadi nanti ada waktu. terlena, terbengung-bengung lihatnya gitu sih, Bu. Karena yang selalu diamati hanya Nah, hanya sekilas, tidak mengamati secara pergerakan detailnya di sini. Detail hmm. candlenya ini yang kita amati betul-betul candle seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, misalkan pergerakan seperti ini, apakah ini akan kuat naik? Sekali lagi, kalau sudah naik dan turun ini hampir sama, kita jangan manfaatkan yang begini, ngeri. Maksudnya gimana sih? Ya, Naik kita dan ini kan oh, naik dan kayak turunnya hampir sideway ya? sama. Iya, kayak sideways. Kayak sideway. Ini ibaratnya Ah, begini. Jadi mencoba untuk naik tapi dikembalikan lagi. Kekuatannya hampir seimbang, maka kondisinya nanti akan naik turun lagi. Ketika di bawah nanti naik lagi, ketika di atas turun lagi sampai betul-betul ada yang dominan di sana. Yang dominan itu yang mana? Yang tentu nanti sudah lepas dari wilayah ini. sideway ini. Ya, harus sudah lepas dari wilayah ini. Ya, tentu menunggu ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Terkadang pas kita tidak monitor, tiba-tiba dia naik kan, lebih tinggi, sehingga kita kehilangan momen. Tapi jangan berkecil hati, selalu ada peluang lain nanti di sebalik semuanya. Ya, bisa juga nanti kita pas sampai di atas ini, pas sampai misalkan ini naik begini, breakout, ya tidak masalah, kita bisa manfaatkan breakoutnya, atau kita bisa manfaatkan potensi eh, tekanannya ya, atau koreksinya. Nanti misalkan seperti ini, arah kecenderungan kan naik. Kita tunggu dia Kalau turun dia dulu. sudah breakout gitu sih, Bu, Kebanyakan kecenderungannya dia naik. balik lagi ke dalam nggak? Kebanyakan naik Balik ke kalau kotak sudah biru breakout. lagi ya? Kayaknya kan sudah lepas ya? Kalau sudah breakout biasanya dia Lepas akan ya? lanjut naik lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa turun. Iya, Ya tetap maksud saja saya karena di sini ada, kalau naik nanti ada level psikologi yang lebih tinggi lagi. Kita oh, harus bertahap begini. Ketika di area di sini kita perhatikan apakah dia mantul atau break. Kalau break dia akan lanjut naik selagi masih ringnya masih kecil. Tapi ketika di sini dia mulai mantul, kemudian mulai muncul warna merah lagi, beda lagi sudah. Nah, misalkan ini mulai muncul warna merah, sehingga seller sudah muncul lagi di sini. Ini tetap hati-hati, kita tunggu selesai dulu ya. Kalau kita mau manfaatkan, ya tentu biarkan dia naik dulu, biarkan dia naik sekuatnya dulu, kemudian tidak mampu buyer, kemudian jadi ekor. Nah, ini sudah mulai terbentuk begini, ini di atas ada ekor begini, kemudian sudah mulai terbentuk volume yang tebal. Bukan di 5 menit pertama, kita bisa masuk posisi di sana. Nah, running itu banyak trigger kalau dipakai pas running itu. Pas ketika tebel di atas, tidak ada perlawanan, kita bisa masuk sell. Ketika koreksi turun begini, kita bisa masuk buy. Atau ketika terbentuk begini merah tebel, di atas ada ekornya, kita bisa masuk posisi sell di sini. Ini yang nggak perlu tunggu tidak satu candle perlu, konfirmasi lagi ya? tidak perlu kalau di running, tidak perlu. Kalau kita manfaatkan running itu setiap pergerakan di situ bisa kita manfaatkan justru. Enaknya begitu kalau running. Memang running ini membutuhkan latihan yang panjang, membutuhkan perhatian yang ekstra karena yang kita amati adalah detak demi detaknya. Ini yang susah kita Masih membacanya. jauh sih, Bu. Ya, Masih memang harus jauh. jam terbangnya harus dinaikkan, harus diperbanyak. Karena dari Hmm. sanalah nanti kita menemukan ibaratnya karakternya. Memang berat kalau kita belajar model seperti ini. Tapi kalau sudah ketemu, tidak perlu kita lama.
satu candle yang ada momentum besar bisa 3-4 kali transaksi loh. Hmm. Jadi tidak perlu harus menunggu berjam-jam. Ya, ketika sudah jam-jamnya ramai, kemudian kita bisa manfaatkan tadi. Ketika turun kita manfaatkan buy. Ketika nanti di ujungnya kita bisa manfaatkan sell lagi. Nanti kan ada begini terus naik terus begini. Kalau ada fluktuasi, ada volatilitas itu begini, selalu begitu. Nah, bagaimana kalau sepi tidak ada pergerakan yang ekstrim? Ya, maka ganti persneling. Ya, haluan kita ganti. Trigger yang kita gunakan ganti lagi. Kita bisa menggunakan M15 putar ke sana misalnya ya. Kemudian kita lihat apakah ada trigger yang bisa kita jadikan sebagai acuan misalnya. Ketika turun ya bisa saja di bawah ini ada area psikologi, ada level psikologi dia tidak mampu berganti warna. Berganti warna kemudian tunggu candle selesai. Ketika candle selesai ini warnanya hijau panjang, fokus kita buy tapi menunggu biarkan dia turun sekuatnya dulu. Kalau mau naik biarkan dia turun sekuatnya dulu. Baru kalau sudah tidak kuat dan terbentuk volume tebal, kita masuk di situ lagi. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Termasuk ketika naik nanti. Nah, di sana ada level psikologi lagi di sini. Ya, di situ ada lagi. Ketika di situ nanti mulai ada ganti warna, kita tunggu biarkan naik lagi, kemudian turun jadi tebal warna merah, kita masuk sell lagi. Jadi jangan berkecil hati di H1 misalkan tidak menemukan, masih banyak alternatif lain yang bisa kita jadikan sebagai trigger kita untuk entry. Itu caranya. Iya. Hanya butuh waktu aja Pak buat latihan. Karena latihan ini tidak bisa sehari 2 hari. Karena jenengan baru beberapa menemukan kesulitannya aja rasanya kan mau ganti lagi, mau cari pindah lagi yang gimana lagi. Kalau Kayaknya sudah kok pindah-pindah nanti ya enggak ketemu salah. malahan jadi berantakan semua ya, Ya Bu ya. kacau, kacau. Baik-baik sih, Bu. Yang penting jangan nyerah aja. Jangan menyerah, harus ketemu dulu. Satu sesi harus ketemu. Biasanya kan begitu orang-orang itu tidak sabaran. Oh ternyata susah. Ya. Belum apa-apa sudah mengatakan susah gitu. Padahal paling gampang kalau running. Kalau jangan lihat saya teknik yang kita gunakan, saya jarang menggunakan yang begini Ya, yang reguler. syarat-syarat begini jarang. Karena memang waktunya tidak cocok bagi saya. Yang kedua, pengalaman panjang sudah mengajarkan kita yang terbaik, yang paling nyaman, yang paling enak itulah yang kita kerjakan. Ya, bahkan terkadang hanya malam kita transaksi hanya membutuhkan waktu yang tidak butuh terlalu lama ya. Jam 10 baru masuk. Jam 10 baru dapat peluang. Artinya sore kan kadang masih ada jadwal. Sehingga malam jam 10 malam baru kita masuk. Pokoknya batasnya jam 12. Di atas jam 12 ini sudah area stabil tidak bisa dipakai untuk kita acuan. Masih ada potensi di sini 1 jam 2 jam ini masih bagi saya masih waktu yang luar biasa. 2 kali sampai 4 kali sudah masih bisa di situ. Toh targetnya tidak terlalu muluk-muluk, sejauh kemampuan kita yang bisa kita lakukan. Yang jelas paling penting selalu malam hari. Nah, ketika kita trading, saya paling tidak suka sebenarnya diganggu ya. Jadi kalau ada tamu, kalau ada sembarangan, sudah saya tutup semuanya, saya fokus di situ, harus selesai dulu. 1 jam misalkan, saya punya transaksi harus selesai dulu. Sudah kita sampaikan di awal, jadi misalkan ada tamu di sana ada tulisan sudah kita tidak menerima ketika pas lagi OTW floating ya. Meskipun teman-teman bertanya biasanya tidak saya jawab ya, karena saya mesti punya transaksi yang harus ini selesai. Kenapa harus begini? Kenapa kita tidak terima dulu? Ini jangan lupa metode teknik yang kita gunakan itu high risk. Saya tidak bisa bermain-main dengan begini. Kalau kita telat sebentar saja, ini bisa selesai lagi. Selesainya habis, bukan selesai profit, selesai habis. Karena yang kita gunakan lotnya lot besar dalam artian ketahanan saya kecil. Maka kalau misalkan ada teman-teman yang minta live trading itu saya malah pusing saya, ya karena saya sekali lagi tidak bisa sambil mengajari sambil saya trading, karena trading yang kita gunakan tadi lotnya besar, bukan lot yang mini, bukan lot yang gurem,
tapi lot yang besar Oh, dan ini membutuhkan perhatian khusus. Ya oh, kecuali lotnya 0,01, modalnya 3.000, lotnya 0,1 enggak masalah gitu. Tidak masalah yang begini, mau trading bareng, mau trading bersama, mau live enggak masalah. Masalahnya dengan angka begini apa yang saya dapatkan nanti? Pertanyaannya apa yang bisa dapatkan dengan begini? Sementara waktunya bagi saya waktu 1 jam 2 jam itu sudah berat, artinya sudah besar. Kalau hanya kita mendapatkan dari lot ini ya mohon maaf bagi kita kurang gitu loh Pak. Jadi hitung-hitungannya masih jauh gitu. Karena yang bisa kita lakukan biasa dalam 1 sampai 2 jam itu ya hitungan kita sudah lebih dari cukup begitu. ya, ya, dilanjut sih Bu. Oke, baik.